Telaga Sarangan, sebuah telaga yang berada di kaki Gunung Lawu, konon diciptakan oleh sepasang naga raksasa yang mendiami Gunung Lawu. Kalian pernah melintasi jalur Gunung Lawu yang merupakan penghubung antara kota Karanganyar dan kota Magetan? Jika sudah, pasti kalian akan melewati sebuah telaga yang sangat indah. Telaga tersebut bernama Telaga Sarangan. Telaga yang berada di kaki Gunung Lawu ini merupakan tempat destinasi wisata paling favorit di Jawa Timur. Selain menyajikan danau yang sangat indah, di sini juga menyajikan pemandangan alam yang luar biasa cantiknya, ditambah udara yang sangat sejuk karena berada di kaki Gunung Lawu. Di Telaga Sarangan juga menyajikan suasana yang sangat romantis bagi kaula muda. Maka tidak heran kalau Telaga Sarangan juga sering dijadikan tempat bulan madu bagi pengantin baru. Namun, di balik semua ketenaran dan keindahan alam yang disajikan oleh Telaga Sarangan, ada sejumlah misteri yang menyelimuti telaga yang berada di ketinggian 1200 mdpl. Konon, Telaga Sarangan yang konon bernama asli Telaga Pasir ini diciptakan oleh sepasang naga raksasa. Keberadaan Telaga Sarangan ini tidak bisa dipisahkan dari legenda sepasang suami istri, yakni Ki Pasir dan istrinya Nyi Pasir. Konon, pasangan suami istri tersebut memulai hidup dengan melakukan babat alas di daerah yang kini disebut Sarangan ini. Dan berikut inilah cerita rakyat legenda Indonesia, asal-usul Telaga Sarangan. Pada zaman dahulu dikisahkan, ada seorang laki-laki yang biasa dipanggil sebagai Ki Pasir. Ki Pasir merupakan seorang pujangga kenamaan yang hidup pada zaman Kerajaan Pengging. Dan saat perang antara Kerajaan Pengging dan Mataram pecah, Ki Pasir dan istrinya yang bernama Nyi Pasir akhirnya memutuskan untuk keluar dari kerajaan karena tidak ingin terkena imbas dari peperangan kala itu. Pada akhirnya, pasangan suami istri itu memutuskan untuk pergi ke Jawa Wetan, yang sekarang menjadi Jawa Timur, dan saat tiba di daerah Surakarta di tepi Bengawan Solo, pasangan suami istri itu bertemu bocah laki-laki berumur sekitar 10 tahun. Karena merasa kasihan melihat bocah yang tidak punya orang tua dan tempat tinggal itu, akhirnya, bocah itu diangkat sebagai anak oleh Ki Pasir dan Nyi Pasir. Lalu, dia diberi nama Joko Lilung. Dan kemudian, ketiganya melanjutkan perjalanannya hingga sampai di suatu hutan yang berada di kawasan Gunung Lawu. Karena merasa hutan itu sudah cocok untuk dijadikan sebagai tempat tinggal, Ki Pasir akhirnya memutuskan mendirikan sebuah pondok sebagai tempat berlindung di hutan tersebut, yang berada di lereng Gunung Lawu sebelah timur. Pondok sederhana itu dibuat dari kayu hutan dan atapnya dari dedaunan. Meski sangat sederhana, Ki Pasir dan Nyi Pasir sudah merasa nyaman dan aman dari mara bahaya. Sementara itu, Joko Lilung tidak pernah berada di rumah. Sejak kecil, dia suka berkelana dan bersemedi. Hanya sesekali dia mampir ke rumah, namun kemudian pergi lagi. Untuk sehari-hari, Ki Pasir memanfaatkan waktunya untuk membuka lahan dan bercocok tanam di sekitar pondok sederhananya. Hingga pada suatu hari, kejadian aneh menimpanya. Saat Ki Pasir hendak pergi untuk berladang, dia tidak sengaja menemukan 2 buah telur. Dia pun menghampiri dan mengamati telur tersebut sambil bertanya-tanya, telur binatang apa yang baru saja ditemukannya. Padahal, di sekitarnya tidak tampak seekor pun binatang unggas yang bisa bertelur. Kemudian, Ki Pasir memutuskan untuk mengambil dan merebus sebutir telur itu. Sementara satu lainnya,
ditimbun di dalam tanah. Kemudian, telur rebus itu dia belah menjadi 2 bagian. Satu bagian dimakannya, sementara yang satu lagi disimpan untuk diberikan kepada istrinya Nyi Pasir jika nanti datang mengirim makanan. Akan tetapi, sesaat setelah makan telur rebus tersebut, kejadian aneh pun menimpa Ki Pasir. Tiba-tiba, Ki Pasir merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhnya. Kala itu dia merasa kepanasan dan gatal tidak karuan. Akhirnya, Ki Pasir segera mencari sumber air yang terletak di sebelah barat ladangnya. Di sana, dia berendam untuk menghilangkan rasa panas dan gatal yang dideritanya. Tak lama setelah kejadian itu, tiba-tiba, Nyi Pasir datang untuk mengirim makanan. Namun, dia tidak menemukan suaminya di ladang itu. Kemudian Nyi Pasir mencari keberadaan sang suami sambil berteriak. Namun teriakan panggilannya untuk segera makan itu justru dibalas sang suami dengan menyuruh supaya Nyi Pasir makan terlebih dahulu dengan lauk separuh telur yang direbusnya tadi. Setelah Nyi Pasir memakan sisa separuh telur tadi, tiba-tiba, kejadian serupa juga dialami oleh Nyi Pasir setelah memakan telur tersebut. Badannya berasa panas seperti kebakar dan disertai rasa gatal. Akhirnya, dia kemudian ikut Ki Pasir berendam di sumber air itu. Akan tetapi, setelah mereka cukup lama berendam di air tersebut, bukannya sembuh tapi kondisi pasangan suami istri itu justru tambah semakin parah. Saat mereka saling pandang, keduanya kaget mendapati wajah satu sama lain. Tiba-tiba, mereka sudah tidak berwujud sebagai manusia lagi, melainkan telah berubah menjadi seekor naga raksasa. Setelah kejadian itu, keduanya pun akhirnya mengamuk, menggeliat dan menyibakkan tubuhnya ke sana kemari. Mereka menggempur gunung dan merobohkan pohon-pohon di sekitarnya. Namun di tengah amarahnya tersebut, tiba-tiba, Ki Pasir mendengar suara yang memerintahkannya untuk segera bertaubat. Dan akhirnya, Ki Pasir dan Nyi Pasir pun segera menghantarkan doa agar diberi maaf oleh Yang Maha Kuasa. Akan tetapi, sekitar sumber air yang menjadi arena pelampiasan kemarahannya tadi, kini telah berubah menjadi sebuah kubangan besar, yang kemudian berubah menjadi sebuah telaga, yang kini dikenal sebagai Telaga Pasir atau Telaga Sarangan. Setelah kejadian itu, akhirnya Ki Pasir dan Nyi Pasir melakukan semedi di telaga tersebut. Hingga akhirnya, pasangan suami istri tersebut melakukan moksa dan menghilang tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Setelah Joko Lilung pulang kembali ke rumahnya, dia bingung karena tidak bisa menemukan kedua orang tua angkatnya tersebut. Dan setelah mencari ke sana kemari, dia mendapati sebuah telaga yang membuatnya merasa ada sesuatu yang aneh. Hingga akhirnya, dia memutuskan untuk bersemedi di tepi telaga tersebut. Dan pada akhirnya, dia mendapatkan wangsit bahwa kedua orang tuanya mengalami kejadian tersebut dan dia sudah tidak bisa menemuinya lagi. Dalam wangsit tersebut, Ki Pasir memberi pesan kepada Joko Lilung supaya telaga tersebut diberi nama Telaga Pasir. Dan setelah menerima wangsit tersebut, Joko Lilung memutuskan untuk mencari satu telur yang dulu ditimbun oleh Ki Pasir. Hingga pada akhirnya, dia berhasil menemukannya. Kemudian, dia segera mengambil telur tersebut. Namun, tiba-tiba, telur tersebut menetas dan keluarlah seekor ular yang langsung berubah menjadi seekor naga raksasa. Dan anehnya, ular naga tersebut ternyata bisa berbicara layaknya manusia.
Kemudian Joko Lilung memutuskan untuk mengangkat ular naga tersebut sebagai saudara. Namun, naga tersebut langsung pergi untuk menuju sebuah telaga yang kini dikenal sebagai Telaga Ngebel yang berada di kawasan kota Ponorogo. Nah, itu dia cerita rakyat legenda Indonesia, asal-usul Telaga Sarangan. Dan jangan lupa tinggalkan like, komen, dan share video ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.